Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kita, halo teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, ya kemarin ada masuk pertanyaan, Dok, bagaimana tips menjaga ya kesehatan agar pada saat musim sunat kita tetap fit, tetap bugar. Nah, ini tentunya dialami ya oleh setiap praktisi ya pada saat musim sunat datang atau liburan. Kunjungan di rumah sunat teman-teman pasti meningkat ya, bisa sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat ya, bahkan ada yang sampai 10 kali lipat ya. Alhamdulillah ya, memang rezeki semuanya sudah diatur. Baik teman-teman, nah kalau saya pribadi itu saya memaksakan diri saya untuk olahraga ya, walaupun itu hanya sebentar ya. Jadi memang harus teman-teman lakukan olahraga karena memang dengan aktivitas yang padat tentunya juga berhubungan dengan fisik. Nah, jadi fisik yang kuat tentunya juga mempengaruhi dengan kinerja teman-teman di rumah sunatnya masing-masing. Nah, yang paling utama adalah teman-teman harus rutin. Nah, rutin melakukan olahraga. Nah, teman-teman sebenarnya sih tidak perlu melakukan olahraga berat ya, kalau memang waktunya juga terbatas atau tidak ada waktunya. Baik teman-teman, saya akan memberikan tips seperti apa pada saat musim sunat teman-teman tetap bisa melakukan olahraga. Yang pertama teman-teman, sisihkan waktu ya sesaat sebelum teman-teman berangkat nyunat. Nah, contoh kita sering menjadwalkan mungkin paling pagi ya teman-teman jam 6, kecuali ya yang sunatnya ada jam 5 ya, mungkin itu agak sulit ya. Nah, ini kalau teman-teman jadwalkan jam 6 ya sunatnya, dan apabila mungkin teman-teman jarak dari tempat nyunatnya dekat, nah itu bisa sebenarnya teman-teman lakukan olahraga ringan ya. Nah, kalau saya sih sering melakukan olahraga seperti memanah ya kan pagi hari, terus juga lari-lari ringan, senam-senam ringan ya. Nah, itu cukup kok untuk ibaratnya menggerakkan tubuh kita ya, melakukan perenggangan ya, agar otot-otot kita tetap terjaga ya. Karena memang kalau kita nggak pernah olahraga, tentunya otot-otot kita ini gampang pegel ya pada saat kerja, misalnya lebih dari 5 pasien, 6 pasien, pinggang udah sakit. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Nah, caranya gimana teman-teman? Nah, mungkin pada subuh ya, setelah sholat subuh teman-teman mungkin habis zikir, habis ngaji, nah mungkin bisa disisihkan 10 menit sampai 15 menit. Nah, ingat teman-teman, nggak perlu lama-lama kok, 10 menit sampai 15 menit saja. Nah, untuk olahraga 10 menit sampai 15 menit apabila kita lari pagi itu lumayan loh teman-teman ya. Larinya mungkin 1 kilo atau 2 kilo, itu lari ringan saja. Dan kuncinya konsisten teman-teman. Konsisten itu dalam arti ya mungkin seminggu bisa sampai 3 kali sampai 4 kali ya. Nah, itu akan sangat berbeda nanti yang teman-teman rasakan berangkat dalam kondisi sehat ya, dalam kondisi bugar ya. Tentunya juga kita pasti all out juga dalam melayani pasien ya kan, dalam apa ibaratnya berinteraksi langsung sama anak, karena apa, kita berada di tubuh yang fit ya. Nah, jadi disempatkan ya, bangun mungkin berangkatnya jam 6, setengah 6 ya, jadi mungkin teman-teman 10 menit sampai 15 menit itu cukup sebelum berangkat ya. Nah, kalau di after kita memang karena deket ya, karena deket rumah, jadinya saya kadang berangkat itu jam 6 kurang 10. Nah, jam 6 kurang 10 baru berangkat. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mungkin jarak tempat sunatnya jauh, mungkin bisa berangkat 20 menit sebelumnya. Ini sih bisa teman-teman, olahraga itu dilakukan pada subuh ya. Nah, jadi memang pagi-pagi itu merupakan waktu yang paling tepat sebenarnya olahraga ya. Karena juga matahari, sinar matahari juga berpengaruh ya. Nah, jadi memang ya, ini kebetulan saya juga lagi berjemur ya teman-teman di atas ya. Nah, jadi teman-teman harus lakukan ya, baik itu olahraga ringan seperti lari pagi, ataupun ada spot tempat olahraga ya, contohnya ada basket ataupun ada lapangan bola ya untuk tendang-tendangan, itu udah cukup kok. Jadi intinya sih aktivitas olahraga ringan itu wajib dilakukan oleh setiap praktisi yang tujuan untuk mendapatkan fisik yang bugar. Nah, itu harus disempatkan teman-teman ya. Kalau memang yang tidak sempat, minimal ya di rumahnya mungkin sebelum berangkat bisa push up ya kan. Kalau ada alat treadmill sendiri di rumah ya bisa lari-lari, bisa dimanfaatkan teman-teman. Oke teman-teman, nah ini saya juga akan melakukan latihan memanah ya. Kemarin saya pernah share, saya sempat latihan memanah dan op ya, karena kebetulan jadwal sunat juga udah mulai padat, terus juga ada tur juga mengisi event-event pelatihan di luar kota, dan sekarang kita akan latihan memanah lagi teman-teman. Nah, mungkin teman-teman
yang ingin latihan memanah itu juga bagus ya teman-teman ya, karena olahraga ini termasuk olahraga yang berfaedah, olahraga yang bermanfaat dan mendapatkan pahala ya. Oke teman-teman, mari ikuti. Nah ini saya share ya teman-teman sedikit ya. Kebetulan alhamdulillah ya di rumah ada spot ya, bisa dibuat untuk area memanah. Nah jadi nanti buat teman-teman yang ingin latihan memanah boleh dimulai ya teman-teman, mungkin di rumahnya yang punya ada area spot untuk memanah ya kan. Nah itu boleh kok dibuat ya, mungkin izin lingkungan dulu ya, atau izin ke ketua komplek atau perumahan ya, harus dicoba ya teman-teman ya. Oke, kita akan persiapkan dulu alat-alatnya seperti apa. Yuk teman-teman boleh ikutin ya. Nah ini habis anak-anak main ya teman-teman ya, anak-anak main biasa berserakan. Kasya, Kasya jilbabnya mana? Pakai jilbab dulu dong. Oke, kita ambil ya. Nah ini ya teman-teman alat panahan. Jadi teman-teman cukup membeli untuk target spotnya ya. Target spot pemanahnya ini nggak mahal loh teman-teman ya. Ini hanya sekitar di bawah 150 teman-teman ya. Nah ini panahan ya. Karena saya masih belajar teman-teman ya, jadi masih amatir. Jadi teman-teman boleh beli busur panahnya yang biasa saja. Nah ini juga nggak sampai 250 ya. Nggak sampai 250. Nah jadi bisa teman-teman beli di online, banyak kok. Nah ini anak panahnya teman-teman. Oke. Nah ini anak panah ya, anak panah ini terbuat dari bambu ya. Dan ini sangat murah ya teman-temannya, ini 60.000, ini udah dapet 6 piece ya kalau nggak salah sih segitu. Nah jadi boleh teman-teman nanti yang ingin coba belajar memanah ya, boleh ditonton video tutorialnya seperti apa. Oke, kita lanjut. Oke, nanti di sini ya teman-teman ya, area kita memanahnya. Baik teman-teman, saya izin stop dulu videonya ya, nanti langsung cek ke pada saat saya latihan memanah. Oke, sampai jumpa teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, nah itulah kegiatan ya pagi ya saya setelah latihan memanah tadi ya. Teman-teman bisa lihat seperti apa, semoga teman-teman bisa tertarik untuk latihan memanah juga. Nah setelah pulang ya teman-teman, kalau masih sempat ya bermain sama anak-anak ya, bermain dulu sebentar. Halo Kak Syah. Halo. Kenalan dulu dong, belum pernah kenalan kan sama teman-teman di channel YouTube Ayah. Bilang dulu dong, hai teman-teman. Hai teman-teman, nama aku Kakak Misya. Oh, Kakak Misya. Nama adanya siapa? Azika Mazia Kayola. Ya ini mic-nya saya. Kenalan dulu. Kakak udah sekolah belum? Udah. Sekolahnya di mana? Islam Banjir Nusantara. Tuh, kakak mau ngapain nih hari ini? Mau buat video. Mau buat video ya teman-teman ya. Jadi kebetulan anak saya masih usianya 5 tahun ya. Jadi memang lebih
banyak di rumah ya. Nah, itu tugas kita sebagai praktisi, memang harus bisa membagi waktu ya dari kerja dan sempatkan bermain dengan anak-anak. Baik teman-teman ya, sekian video dari saya ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa memotivasi teman-teman untuk melakukan olahraga juga. Ya, sekian, sampai jumpa.